Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai investasi dalam asuransi. Nah teman-teman, ini ada seorang nasabah Allianz yang menghubungi saya, lalu dia bilang dia mau nanya, itu polisnya lapse, gimana solusinya? Nah ini teman-teman, kalau boleh saran, konsultasi sama agennya kalau kalian udah jadi nasabah. Tapi kalau kalian belum jadi nasabah, kalian boleh konsultasi sama saya. Karena saya nggak enak ya kalau nasabah yang udah join di agen lain menghubungi saya untuk konsultasi. Jadi kesannya nanti kurang baik image-nya. Jadi takutnya nanti kedepannya akan bermasalah. Nah teman-teman, oke, kita bahas aja. Dia nanya, ini gimana nih Pak, polis saya udah 8 bulan tidak saya bayar. Saya mau tanya, Allianz saya lapse, itu gimana Pak solusinya? Nah teman-teman, kalau polis kalian adalah unit link dan kalian mau polisnya tetap aktif, ya berarti harus tetap dibayar biaya asuransinya. Teman-teman perhatikan ya, yang harus terbayarkan adalah biaya asuransinya. Apalagi kalau polisnya sudah di atas 2 tahun. Nah, dia bilang kalau tidak dipulihkan atau ditutup, apa kita dapat kembali dana investasi kita Pak yang sisa? Nah, teman-teman harus tahu dulu cara kerjanya polis asuransi unit link. Polis asuransi unit link itu ada dana investasinya ya teman-teman ya. Tapi kalau polisnya sudah berusia di atas 2 tahun dan polisnya tidak dibayar, maka secara otomatis itu dana investasinya akan dipakai untuk membayar biaya asuransinya. Sekali lagi saya jelasin, kalau polisnya sudah berusia di atas 2 tahun dan ada dana investasinya, lalu polisnya tidak dibayar, preminya tidak dibayar, maka secara otomatis biaya asuransinya itu akan dipotong dari dana investasi yang ada. Jadi itu akan secara otomatis tuh tergerus dana investasinya. Kalau nggak pengen tergerus, berarti silakan kalian mengajukan untuk penutupan polis. Nah dia bilang yang anehnya dana saya katanya nggak ada lagi. Nah dia kata siapa nih? Berarti dia udah nanya ke antara ke customer service atau ke agennya nih. Dia bilang padahal udah 2 tahun jalan Pak, karena 8 bulan nggak bayar jadinya lapse. Solusi gimana Pak? Mohon solusinya. Solusinya adalah, yang saya bingung dia mau solusi apa nih? Apakah solusi mau tetap ada proteksi atau bagaimana? Saya jujur agak ngambang nih, karena kalau pengen tetap ada solusi, maka solusinya adalah melakukan pemulihan polis. Itu ya cara yang pertama. Tapi kalau dirasa berat, karena pemulihan polis itu harus membayar ya biaya asuransi tertunggak. Kalau dirasa berat, maka silakan daftar polis baru. Sebenarnya tidak disarankan karena akan mengulang masa tunggu. Tetap sih pemulihan polis juga mengulang masa tunggu. Jadi ya kalau memang ada budget silakan dilakukan pemulihan karena dia akan lebih murah. Karena akan mengikuti proposal yang lama, kontrak yang lama. Tapi kalau buka polis baru tentunya akan lebih mahal karena akan mengikuti usia yang saat ini. Dia bilang kalau daftar baru sama aja, duit kita yang lama nggak kembali. Sama aja Pak, karena daftar baru atau pemulihan duit yang lama juga nggak kembali, karena silakan dicek aja dana investasinya. Dia bilang kalau kita ke kantor sama aja ya Pak, nggak ada solusinya. Marah pun kita di kantor nggak bisa juga ya Pak balik sedikit duitnya. Teman-teman, kalau dana investasinya udah habis, mau ngamuk kayak gimana pun, mau kita menjadi Hulk sekalipun, mau hancurin kantornya pun gak bakal balik duitnya. Percaya saya. Dia bilang sayang kali Pak duit saya. Teman-teman harus tahu dulu tujuan kita ngambil asuransinya itu apa dan gimana sih cara kerja asuransi. Asuransi itu uang kecil ditukar dengan uang besar. Seperti contohnya ini premi 1,5 juta per bulan. Ini karena faktor usia ya, umur 67, lalu dia melakukan kemoterapi dan rawat inap, punya manfaat penyakit kritis 50 juta, lalu ada manfaat meninggal dunia 94 juta. Teman-teman harus tahu dulu tujuan ngambil asuransinya buat apa, dan manfaatnya seperti apa, dan cara kerjanya seperti apa. Simpelnya gini teman-teman, asuransi itu ibarat kayak gotong royong, tolong menolong. Teman-teman pasti punya dong grup di WhatsApp, di WA, yang isinya mungkin
alumni, teman-teman lama, teman-teman sekolah, teman-teman kantor yang lama, atau teman-teman kantor yang sekarang, atau teman-teman sesama di tempat ibadah, atau macam-macam ya teman-teman ya. Apabila ada salah satu dari anggota grup yang mengalami musibah, katakan mengalami penyakit berat, tentunya admin grup bakal infoin, bener gak? Dan kita semua sebagai anggota grup bakal terbebani untuk membantu teman kita yang kesusahan. Nah, asuransi seperti itu teman-teman. Tapi bedanya asuransi ini sudah diatur dalam kontrak. Kalau di asuransi syariah itu sudah ada akad-akadnya. Jadi sudah ada nih pakemnya. Dengan iuran sekian, maka kita mendapatkan jaminan uang santunan sekian. Kalau terjadi sakit kritis, mendapat santunan sekian. Kalau terjadi meninggal, santunan sekian. Itu sudah ada akadnya teman-teman. Itu kalau di syariah. Kalau di konvensional sudah ada kontraknya. Jadi itu udah angka yang pasti. Dan angka itu biasanya besar sekali dibandingkan dengan iuran yang harus kita bayarkan, dibandingkan dengan premi yang harus kita bayarkan. Katakan preminya 500.000 per bulan, santunannya itu bisa 500 juta jika terjadi sakit kritis misalnya, atau jika terjadi meninggal dunia misalnya. Nah, 500.000 itu buat menjadi 500 juta, itu teman-teman silakan hitung sendiri, lama banget. Nah, itulah konsep asuransi teman-teman. Jadi kita harus paham dulu cara kerjanya dan tujuan kita ngambil apa. Kalau teman-teman masih berpikiran sayang duitnya, ya silakan teman-teman simpen sendiri dan tanggung sendiri. Karena asuransi adalah tanggung bersama. Dengan iuran yang sedikit, kita mendapatkan pertanggungan yang besar. Jadi kita beramal selagi kita sehat, kita membantu teman-teman kita, peserta lain yang mengalami musibah. Semoga penjelasan singkat ini boleh nih membuka wawasan kita, menambah wawasan kita, dan kita nggak jadi anti sama asuransi. Kita menjadi lebih terbuka lagi nih mata kita, hati kita terhadap asuransi, dan kita boleh melindungi diri kita dan keluarga kita dengan asuransi. Nanti di video lainnya saya akan bahas mengenai asuransi apa aja, biar teman-teman makin paham, biar teman-teman nggak bangkrut karena bencana kehidupan. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted.